Berikut merupakan tokoh-tokoh pewayangan Jawa yang pastinya cukup terkenal, para kesatria sakti, dengan segala kisah hidupnya. Akan tetapi, di akhir hayatnya harus rela dijemput oleh tokoh yang di masa lampau gugur demi para kesatria tersebut. Lalu bersama menuju alam swarga loka atau surga. Para tokoh yang tentunya sudah sangat akrab di kalangan para pecinta kesenian pewayangan Jawa. Kendati demikian, pasti juga akan menarik untuk membahasnya. Berikut rangkumannya secara singkat. Simak terus, jangan kemana-mana. Yang pertama, ada kesatria dari Pakem Ramayana, Raden Sumantri. Pastinya sudah sangat dikenal tokoh pewayangan Jawa yang satu ini, dengan lakon yang sangat terkenal, yaitu Sumantri Ngenger. Kemunculan pertama Raden Sumantri untuk mengabdi kepada Prabu Arjuna Sosrobahu di Kerajaan Maespati. Pada lakon Sumantri Ngenger dijelaskan pula mengenai jalan kematian dari Raden Sumantri atau Patih Suwondo. Jadi, pada akhir lakon Sumantri Ngenger, Raden Sukosrono, adik dari Raden Sumantri, merelakan kematiannya agar sang kakak diterima pengabdiannya di Kerajaan Maespati. Akan tetapi, Raden Sukosrono ikhlas akan hal tersebut, bahkan menyatakan tidak akan masuk surga jika tidak bersama Raden Sumantri dan bersedia menunggu di alam baka sampai waktunya Sukosrono untuk menjemput Raden Sumantri, yang artinya adalah jalan kematian dari Raden Sumantri. Setelah Raden Sumantri berhasil dalam membantu kejayaan Kerajaan Maespati, akhirnya pertanda akhir hayat Raden Sumantri datang, adalah serangan dari Kerajaan Ngelengkodirojo yang dipimpin oleh Prabu Rahwanorojo, persis dengan yang diucapkan oleh Raden Sukosrono di akhir hayatnya. Sadar dengan permintaan dari Raden Sukosrono, akhirnya Rahwanorojo menjadi sarana gugurnya Raden Sumantri. Kemudian Sukma Sumantri dijemput oleh Sukma Sukosrono untuk bersama menuju alam swarga loka atau surga. Yang kedua, Resi Worobismo atau Dewa Broto, putra mahkota Hastinapura, yang merelakan tahtanya dan hanya akan menjadi abdi sepanjang usianya kepada Kerajaan Hastinapura. Mempunyai anugerah dapat menentukan jalan kematiannya sendiri. Juga merupakan salah satu maharsi di zaman akhir Wayang Purwa. Pada masa mudanya, Bismo atau Dewa Broto mengikuti Sayembara, Dewi Ambo, Dewi Ambiko, dan Dewi Ambiliko di Kerajaan Gyantipuro. Singkat cerita, Bismo memenangkan sayembara tersebut untuk adiknya, yaitu Prabu Citrowiryo. Akan tetapi, Dewi Ambo menolak menikah dengan Prabu Citrowiryo dan memilih untuk menikah dengan Raden Bismo Dewa Broto. Dan di sini, Dewa Broto sudah terikat sumpah tidak akan menikah. Maka Dewi Ambo justru mengakhiri hidupnya, lalu berpesan kepada Bismo Dewa Broto bahwa Dewi Ambo akan terlahir kembali sebagai penyebab kematian dari Bismo. Benar saja, Dewi Ambo terlahir kembali dalam diri Dewi Srikandi, putri Kerajaan Pancolo atau Cempolorejo, yang menjadi istri dari Raden Janaka. Singkat saja, di Perang Bratayuda, keduanya bertemu sebagai seorang senopati agung. Maka, Resi Worobismo melihat Sukma Dewi Ambo dalam diri Dewi Srikandi. Tunai sudah perjalanan hidup sang Dewa Broto. Melalui perantara Srikandi, Bismo roboh dalam peperangan. Akan tetapi, masih tetap hidup
untuk menyaksikan akhir perang Bratayuda. Dan setelah perang berakhir, Bisma Dewabroto dijemput oleh Sukma dari Dewi Ambo untuk bersama menuju alam surga. Yang ketiga, ada Maharsi Durna, guru besar Pandawa dan Kurawa, dengan Padepokan Sokalima sebagai tempat tinggalnya. Merupakan kesatria sakti yang sudah cukup terbukti di masa mudanya, karena pernah melakukan perjalanan untuk bertarung kepada setiap kesatria yang ada, sampai akhirnya memilih menjadi guru di kerajaan Hastinapura. Resi Durna memang guru dari Pandawa dan Kurawa, akan tetapi mempunyai murid kesayangan. Dia adalah Raden Permadi, dan bersumpah akan menjadikan Raden Permadi menjadi pemanah terbaik di dunia. Sampai akhirnya muncul Raden Ekoloyo atau Prabu Palgunadi, yang mengaku murid dari Resi Durna melalui sarana berguru kepada patung Resi Durna. Dan sayangnya, fakta membuktikan bahwa Palgunadi lebih mahir memanah dari Permadi. Maka, Resi Durna secara licik menjadi penyebab gugurnya Palgunadi dengan memotong ibu jari Palgunadi dan memberikannya kepada Raden Permadi. Palgunadi pun ikhlas menerimanya, dan sebagai gantinya, Palgunadi terlahir kembali dalam diri Raden Trestojumeno atau Dristojumeno, yang menjadi penyebab kematian Resi Durna. Akhirnya, Trestojumeno berhadapan dengan Resi Durna dalam perang Bratayuda. Resi Durna gugur oleh Trestojumeno. Lalu, Sukma Palgunadi menjemput Sukma Durna untuk bersama menuju alam Swargaloka. Keempat adalah Raden Gatotkaca, sang otot kawat dan tulang besi, salah satu dari keturunan Pandawa yang terkenal, putra dari Raden Bratasena atau Werkudara, satria sekaligus raja di kerajaan Pringgondani, tokoh pewayangan Jawa yang pastinya sangat terkenal, baik di masyarakat Jawa, Nusantara, bahkan internasional. Ada sebuah kisah yang menceritakan jalan penyebab gugurnya Raden Gatotkaca, yaitu kisah Kala Bendono Lena. Saat Kala Bendono secara tidak sadar membongkar kebohongan Abimanyu, Gatotkaca yang niatnya hanya menutup mulut Kala Bendono tidak sengaja membuat gugur Kala Bendono, karena ajian breja di tangan Gatotkaca menghancurkan kepala dari Kala Bendono. Kala Bendono merupakan paman dari Gatotkaca, paman yang sangat menyayangi Gatotkaca, bahkan tetap ikhlas walau gugur di tangan Gatotkaca, juga rela menunggu di alam baka untuk kelak menjemput gugurnya Raden Gatotkaca dan bersama menuju alam surga. Benar saja, dalam babak suluhan perang Bratayuda, Karna Basusena melepaskan pusaka Kunto Wijayadanu kepada Gatotkaca. Pusaka Kunto disambar Sukma Kala Bendono, lalu tepat mengenai pusar dari Gatotkaca. Maka gugurlah Gatotkaca, dan Sukma Kala Bendono bersama Sukma Gatotkaca bersama menuju alam Swargaloka atau surga. Kelima, Prabu Salya, raja di kerajaan Mandoroko, raja Digdaya yang terkenal akan kesaktiannya, yang membuat kerajaan Mandoroko sangat disegani pada masa kepemimpinan Prabu Salya. Tokoh ini adalah kakak dari Dewi Madrim, yang berarti paman dari Pandawa Nakula dan Sadewa. Pada masa mudanya, Prabu Salya bernama Raden Narasoma, yang mendapat anugerah dari mertuanya, yaitu Begawan Bagaspati, berupa ajian Condo Birowo, yang khasiatnya bisa memanggil banyak raksasa kerdil yang tidak bisa mati, dengan syarat harus memenuhi apapun permintaan dari Begawan Bagaspati.
Dan permintaan tersebut adalah menyurgakan Begawan Bagaspati, yang berarti membunuh Begawan Bagaspati. Tapi perlu diketahui, ini bukanlah sebuah dosa, karena wujud seorang ayah kepada anak dan anak sayang kepada ayahnya. Tidak cukup sampai di situ, Begawan Bagaspati juga bersedia masuk surga jika bersama Raden Narasomo dengan memberi kunci surga dari Raden Narasomo. Maka di perang Bratayuda, Prabu Salya berhadapan dengan kunci surganya, yaitu berhadapan dengan Prabu Darmakusuma yang melepaskan pusaka Jamus Kalimasada. Kemudian pusaka Jamus Kalimasada disambar oleh sukma Begawan Bagaspati yang membuat gugurnya Prabu Salya. Dan sukma Prabu Salya bersama sukma Begawan Bagaspati bersama menuju alam swarga loka atau surga. Itulah tokoh-tokoh terkenal dalam cerita pewayangan Jawa yang jalan kematiannya adalah dijemput oleh sukma seseorang yang sangat menyayangi dirinya untuk bersama memasuki alam surga. Raden Sumantri, Resiwara Bisma, Begawan Durna, Raden Gatotkaca, dan Prabu Salya. Video ini saya buat dengan dasar cerita pewayangan Jawa yang sudah ada, dan pasti banyak kurangnya. Jadi silahkan komentar untuk melengkapi materi video ini, agar bersama channel ini, mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Ayo subscribe channel ini, karena dengan subscribe itu berarti ikut melestarikan budaya asli dari Jawa, Indonesia, kesenian pewayangan Jawa. Terima kasih atas waktunya, semoga terhibur dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.